kegiatan menyenangkan tanpa gravitasi. Di bumi, kita membutuhkan gravitasi untuk beraktivitas. Dengan adanya gravitasi, kita dapat memijak bumi, makan, dan minum dengan tenang. Tanpa adanya gravitasi, kegiatan yang kita lakukan bisa saja tidak semenyenangkan sekarang. Kita akan seperti tinggal di luar angkasa, melayang-layang tak tentu arah. Bahkan, kita akan kesulitan untuk berkegiatan. Tapi ternyata ada beberapa kegiatan yang justru lebih menyenangkan dilakukan tanpa gravitasi. Apa saja ya? Yuk, simak videonya. Oh iya, by the way, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau Bicara punya akun Instagram juga loh? Teman-teman bisa follow akun Bicara yaitu di bicara.co.id. Di sini kalian bisa mendapatkan informasi dan artikel-artikel singkat mengenai sains dan artikel seru lainnya. Selain itu, buat teman-teman yang suka membaca artikel sains dan artikel-artikel seru lainnya, teman-teman bisa kunjungi situs kami di bicara.co.id. Atau teman-teman bisa download aplikasi Bicara di Play Store. Jadi teman-teman bisa baca artikel Bicara dimanapun dan kapanpun serta tanpa harus membuka browser terlebih dahulu. Makan dan minum dengan atraksi. Di luar angkasa, kita tetap dapat makan dan minum seperti biasa. Makanan di luar angkasa pun tidak kalah lezat loh. Tapi ternyata, seiring berjalannya waktu, indera perasa mereka pun jadi tidak peka terhadap makanan. Akhirnya, mereka memilih makanan pedas di akhir ekspedisi. Lalu, gak jarang juga mereka melakukan atraksi bersama makanan, asal tidak membuat kekacauan di kabin. Contohnya astronot Chris Cassidy yang mencoba memakan makanan dari sendok yang melayang. Atau ada juga astronot Scott Kelly yang mencoba meminum espresso dengan cara unik. Cairan saat berada di luar angkasa akan berbentuk cairan bulat yang melayang. Nah, mengetahui hal itu, astronot Kelly berhasil menangkap bola espresso ke dalam mulutnya. Terbang dan salto di udara. Salah satu kegiatan yang menyenangkan dan diinginkan oleh kebanyakan orang yaitu terbang. Dengan minimnya gravitasi di luar angkasa, tubuhmu akan melayang-layang. By the way, di ISS sendiri ternyata tidak ada tangga guys, ataupun lantai. Para astronot menggunakan rel untuk mendorong tubuh mereka agar tetap seimbang dan juga dapat bergerak. Meski tampak menyenangkan, ternyata mereka membutuhkan waktu untuk berlatih membiasakan diri. Ternyata, para astronot berlatih selama 6 bulan. Mereka sudah seperti pemain akrobat. Contohnya ada astronot yang bernama Tim Marsburn yang berhasil melakukan salto. Memang terdengar cukup mudah untuk melakukan salto di luar angkasa, tapi ternyata butuh keahlian khusus juga loh guys. Tertantang melakukan hobi kecil. Coba kalian bayangkan gimana rasanya menjahit di luar angkasa. Kalau buat saya, menjahit di bumi aja udah susah, apalagi di luar angkasa. Tapi emang pada dasarnya, emang saya nggak bisa jahit sih. By the way, astronot bernama Karen Nyberg berhasil melakukannya. Ia berhasil membuat boneka dinosaurus saat melakukan ekspedisi 37. Ia menjahit mainan tersebut dari sisa-sisa kemasan dan juga kaos. Bahkan ia juga menjahit selimut perca yang dibantu oleh timnya. Mantap nggak tuh? Mencoba bermain bola di luar angkasa. Para awak ISS juga terkadang melakukan kegiatan hiburan di waktu senggang, seperti contohnya membaca buku, menonton film, atau melakukan pemotretan dari jendela kupola. Kadang-kadang mereka juga melakukan kegiatan bersenang-senang bersama-sama, seperti contohnya bermain sepak bola, seperti yang dilakukan oleh astronot Alexander Gerst. By the way, ada juga lomba terbang dari ujung stasiun ke stasiun lainnya. Membuat barang-barang melayang. Saat di luar angkasa, tangan para astronot juga kadang-kadang sering jahil loh. Mereka kadang tidak dapat menahan diri untuk bermain benda-benda acak yang bisa melayang di udara. Seperti contohnya Andre Kuipers yang bermain dengan gelembung air dan memotret pantulan dari air tersebut. Atau Julie Payet yang bermain dengan tortilla dan kendi mengapung di pesawat Ender 4. Ada juga astronot Noguchi yang bermain dengan tomat segar yang melayang di udara. Ternyata di luar angkasa juga bisa main musik guys.
Contohnya astronot Cady Coleman yang membawa 4 instrumen kecil mirip suling dan memainkannya saat istirahat, tentunya dengan cara khas luar angkasa yaitu sambil melayang-layang. For your information, astronot Chris Hadfield juga senang bermain gitar ketika berada di stasiun luar angkasa internasional loh. Jalan-jalan di luar ISS. Gak hanya di dalam kabin, para astronot juga bisa melakukan kegiatan jalan-jalan di luar angkasa. Mereka biasanya mempersiapkan dan melaksanakan jalan-jalan tersebut dengan memakan waktu hampir 8 hingga 12 jam. Tapi mereka juga harus tetap fokus terhadap tugasnya. Tapi sesekali mereka juga bersenang-senang dengan melihat pemandangan bumi dari luar ISS. Mereka mengklaim bahwa pemandangan tersebut adalah pemandangan yang paling indah dalam hidup mereka. Seperti contohnya Terry Virts yang mengabadikan momen perjalanannya dengan Barry Butch Wilmore menggunakan kamera GoPro. Kesimpulan, itulah 7 kegiatan menyenangkan tanpa gravitasi. Apakah kalian tertarik menjadi astronot dan melakukan kegiatan-kegiatan di atas? Tulis di kolom komentar. Tapi by the way, meski tampak menyenangkan, ternyata mereka juga sering kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari guys. Jadi bisa dibilang ada plus minusnya. Ngomong-ngomong, sepertinya sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini. And see you on the next video.